Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Ya, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan kali ini. Nah, kali ini kita akan mereview sebuah produk lagi dari Eracom ya teman-teman, dari Eracom RC82. Oke, buat teman-teman semua yang kemarin nanyain link dari wireless ini ya, mikrofon, speaker mikrofon ini, itu memang linknya belum ada teman-teman ya, linknya belum ada karena tokonya sudah libur teman-teman, sudah libur, sehingga ketika kita akan minta linknya itu ya nunggu tokonya buka lagi teman-teman ya. Jadi mohon maaf ya, tapi yang jelas kita review aja dulu untuk teman-teman semua sebagai informasi, dan nanti tinggal Anda cari produknya kalau sudah ada linknya. Tapi kalau belum ada pun linknya, Anda bisa cek di pernah saya sampaikan untuk link-link produk dari Eracom. Itu Anda bisa cek di Eracom Indonesia. Siapa tahu di situ ada teman-teman ya. Kalau tokonya mungkin online-nya belum tutup, Anda bisa cek di online-nya situ ya. Mudah-mudahan ada kalau sudah ada linknya. Tapi kalau belum ada ya belum ditampilin juga teman-teman ya. Jadi kita tunggu aja ya. Nah, kali ini saya akan mereview lagi sebuah produk dari Eracom. Kalau kemarin Telkom, ini Eracom, ini RC82 teman-teman, RC82. Nah, ini produk ini kalau di pasaran sih sudah ada teman-teman, tapi ini adalah produk dari Eracom. Ada sesuatu yang berbeda di Eracom RC82, meskipun sama-sama produknya sudah ada di pasaran sebelumnya, tapi kali ini kita akan review produk dari Eracom ya, RC82. Ini adalah saudaranya dari UV82. Jadi nanti akan kita lihat aja seperti apa produknya. Dan tentunya buat teman-teman semua, kita nggak ngopi karena ini adalah bulan puasa, dan tentunya ini sudah hari ke-22, berarti tinggal 8 atau 7 hari lagi kita akan segera menuju ke Hari Raya Idul Fitri ya. Jadi buat teman-teman semua tetap bertahan sampai akhir. Buat yang lagi puasa, buat yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Kemudian kalau yang mungkin tidak bisa berpuasa ya nanti mungkin bisa diganti ya kapan gitu ya. Dan sekali lagi kita nggak ngopi karena videonya kita buat pagi, kadang siang, kadang sore teman-teman. Jadi tidak buat malam. Kalau malam bisa ngopi, tapi biasanya kalau habis tarawih kan sudah terlalu malam teman-teman. Jadi kemungkinan besar kalau kita nge-review bisa salah-salah kalau ngantuk-ngantuk ya. Oke, keep stay tune, jangan kemana-mana. Kita langsung unboxing Eracom RC82. Oke teman-teman, ini dia produknya Eracom RC82. Ini dia dosnya seperti ini. Mari kita unboxing sama-sama, kita buka ya. Oke, tulisannya nggak ada apa-apa di kiri kanannya. Kita unboxing aja, kita buka ya. Nah, itu dia. Di sini ada user manualnya. Ya, nanti dibaca-baca aja ya teman-teman. Ini bahasa Inggris. User manualnya bahasa Inggris itu ya teman-teman. Kalau spesifikasinya ada nggak di belakang ya. Kita coba cek. Nah, ini ada technical support. Nah, ini ada FM radionya, dual band, ada VHF dan UHF. Kemudian untuk powernya 5 watt ya, 5 watt 1 watt, jadi low high ya. Ya, bisa antara 5 watt dan 1 watt itu low high, dan mungkin bisa 5 watt, bisa di bawah 5 watt ya teman-teman. Nanti kita akan cek. Oke, ini dia produknya. Sudah tidak asing lagi ya mungkin di pandangan teman-teman semua ya. Untuk sebuah produk Eracom yang seperti ini mungkin sudah tidak asing lagi di pandangan Anda semua teman-teman ya. Oke, mohon maaf sedikit agak batuk tadi teman-teman ya. Oke, ini dia di sini di belakang. Kita lihat tulisannya Eracom Dual FM Transceiver model RC82, power 5 watt.
Ya, seperti itu. Nah, ya persis saya UV82 sama. Nah, makanya ini namanya RC82 juga sama teman-teman ya. Oke, kita taruh aja dulu untuk kepalanya atau mungkin bodi depannya ya. Kita ambil selanjutnya adalah baterainya teman-teman ya. Nah, ini yang berbeda ya teman-teman. Ini baterainya tetap 2000 mAh. Tapi bedanya di sini adalah, nah, di sini untuk RC82 dia sudah ada Type C teman-teman. Nah, sudah Type C. Jadi buat teman-teman semua kalau menggunakan RC82 itu sudah nggak khawatir lagi untuk dengan power ya. Kalau seandainya lowbat, Anda punya charging handphone, tinggal cas saja, atau punya power bank handphone, tinggal Anda cas untuk HT ini. Jika Anda dimana-mana pun Anda bawa HT ini nggak ada masalah, Anda bisa ngecasnya dimanapun bisa dengan membawa power bank teman-teman. Oke. Tes selanjutnya apa lagi? Nah, kita dapat antenanya. Di sini antenanya ya sama seperti yang punyanya V82 ya. Di sini ada tulisannya satu berapa itu? Fokus ya, FM 136 sampai berapa ini nggak kelihatan tentunya. Ya 174 ya. Cuman nggak fokus ini. Terlalu kecil ininya. Jadi nggak kelihatan, terlalu kelihatan ya. Jadi 400 sampai 520. Oke, teman-teman, ini dia antenanya seperti ini. Kemudian apalagi kita dapat? Di sini ada chargingnya, kemudian bell clip. Nah, tetap dapat handsfree teman-teman, dapat handsfree. Jadi ada dual PTT-nya di sini ya. Biasanya sih begitu ya. Nah, sebenarnya ada dual PTT atas bawah. Untuk sebuah RC82 ini lengkap ya. Paketnya lengkap, sudah komplit sehingga Anda tinggal gunakan saja, nggak perlu cari handsfree lagi yang khusus untuk UV82 ini. Jadi Anda tinggal pakai, beres teman-teman ya. Nah, kita coba hidupin untuk yang pertama kalinya sebuah RC82 ini. Kita hidupin. Nah, ini sudah seperti biasa Anda dengarkan untuk sebuah RC82 ya. Jadi kalau memang nanti Anda ingin tahu cara setting-settingnya, ya saya akan di link deskripsi video ini saya akan tampilkan untuk review V82. Jadi supaya Anda mungkin input dari frekuensi, input dari ini Anda bisa lihat video itu ya, karena supaya ini videonya nggak kepanjangan teman-teman ya. Kita akan review yang singkat-singkat aja. Untuk cara settingnya gampang, ini sama dengan bopeng-bopeng yang lain ya. Oke. Biasanya kalau kita mungkin di UV5R atau apapun itu yang ada tulisannya VFO memori, itu kan bisa pindah langsung ya. Kalau ini nggak bisa teman-teman. Ini hanya AB, kemudian menu, udah itu aja. Jadi kalau Anda mau pindah ke memori ya harus dimatikan dulu. Matikan dulu, tekan menu, kemudian on kan. Nah, ini sudah masuk ke channel mode, jadi memori ya teman-teman ya, masuk ke memori yang kita simpan. Kalau kita masuk VFO, matikan lagi, tekan menu, frekuensi mode. Ini udah masuk ke VFO. Nah, di sini dia sudah dual PTT, tapi memang kalau yang UV82 ini masih karet teman-teman, PTT A, PTT B. Jadi kalau kita pencet yang di atas, dia akan menunjukkan yang atas ini, pencet yang di bawah, dia akan pindah transmit yang di bawah ini, seperti itu teman-teman ya. Jadi PTT A, PTT B. Kemudian dia juga sudah ada lampu seperti biasa. Nah, ini lampunya lumayan ya, mungkin yang terang sekali tapi lumayan. Sudah lumayan untuk menerangi kalau malam hari. Kemudian juga ada radionya. Pencet shortcut yang atas, yang bawah lampu, yang atas tadi shortcut yang satunya lagi itu adalah radio.
Radionya kualitasnya seperti ini. Kita coba dengarkan. Oh, sorry. Kita coba dengar radionya. Ya, seperti itu teman-teman. Ini aduh, mati lagi ya. Sebentar, kita coba radionya dulu teman-teman ya. Nah, ini kita dengerin radionya teman-teman ya. Untuk berkembang bersama melalui digital platform, RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas. Oke, suaranya enak teman-teman. Jadi kalau untuk hiburan, untuk RC82 ini cukup mumpuni. Jadi kalau kita pakai untuk ya sambil mungkin santai-santai dengerin radio, bisa ya pakai ini. Kemudian di sebelah kanan ini adalah jack mikrofon sama speaker teman-teman ya. Nah, ini nanti bisa kita pakai wireless mikrofon kemarin ya. Kita pakai speaker dan mikrofon wireless. Kenapa dua ya, speaker dan mikrofon wireless? Karena dia bisa monitor dari sini dan dia bisa mancar dari sini. Jadi mic-nya ini bisa otomatis ke radio ini. Kemudian suara dari sini bisa masuk ke sini. Jadi dia wirelessnya sudah mikrofon dan speaker teman-teman. Oke. Jadi kalau Anda punya RC82, pasangannya dengan ini cocok ya. Kemudian ada yang bertanya, apakah bisa dipakai untuk di POC? Kalau pakai POC bisa, yang penting jacknya seperti ini teman-teman ya. POC Anda itu jacknya seperti ini, itu bisa Anda gunakan ini ya. Kalau tidak seperti ini ya tidak bisa teman-teman, karena ini yang ada saat ini yang seperti ini gitu ya. Oke, kita tinggalkan untuk radio sudah. Sekarang kita akan coba untuk ngetes antena dari Eracom RC82 ini apakah masih oke seperti dengan UV82 atau yang lainnya. Kita tes sama-sama. Kita hidupin antenanya untuk alat tes kita. Kemudian kita pasang antenanya di sini. Setelah itu kita coba mulai dari frekuensi stimulus, start di 140, stopnya di 174 MHz. Kita lihat adakah frekuensi yang bisa didapat dari antena ini. Oh, di bawah teman-teman ya. Antena ini kayaknya di bawah ini. Saya turun lagi coba ya. Saya turun lagi di 130 ya. Saya turun lagi ke bawah. 131 ya, udah gak apa-apa. Apakah ada di bawah? Waduh. Ya, kita turun. Tapi ya suaranya tinggi teman-teman ya. Dia ada di 139 ya. Oke. Jadi antenanya kalau di VF nggak ada yang masuk ini, tapi coba di UHF ya. Biasanya kalau VF nggak kena, UHF-nya kena biasanya ya. Kita coba aja dulu di UHF 400, stopnya di 480. Kita akan lihat di UHF-nya seperti apa. Nah, bener kan? Kalau di VF nggak kena, di UHF-nya malah kena nih. Di 400 bisa 1,4, 1,7, 1,6 di 418. Dan 428, 430 bisa masih terus sampai di 450 ya. 400 sampai 450 masih oke. Jadi kalau untuk di VHF tadi nggak kena teman-teman, untuk antena ini nggak bisa. Jadi nanti bisa diganti ya, buat teman-teman bisa pakai yang mungkin UV17L ya. Ada dua tipe UV17L itu, ada yang seperti ini. Kemudian ada yang kemarin itu biasa kita pakai untuk lingkaran merah itu ya. Yang lingkarannya merah di sini itu juga bisa teman-teman ya. Ini kan UHF-nya juga lumayan. Kemudian nanti kalau di VHF ya Anda juga bisa gitu ya. Kalau pakai yang antena UV17L itu bisa diganti aja teman-teman ya.
Nah, ini kan UHF-nya juga masuk ya. Jadi tinggal kita ganti aja. Tinggal pasang di sini seperti ini. Udah, jadi Bopeng juga bisa pakai antena seperti ini, teman-teman ya. Jadi banyak teman-teman yang mengatakan antena yang cocok apa, antena yang cocok apa. Ya udah, Anda ganti aja pakai yang UV17L. Oke, teman-teman, kita matikan analisernya dulu. Sekarang kita akan tes untuk resipnya ya. Resipnya dari radio ini. Kita akan tes resip dari sebuah radio dari Eracom RC82. Dengan antena bawaan kita akan coba untuk meresip seismograf. Dan ini square-nya sudah 1. Oke. Kita coba volumenya naikin. Nah, ini udah bisa tadi, teman-teman, ada sedikit bunyi ya. Ya, saya keliling di ruangan ini bunyi, teman-teman ya. Oke, dengan antena bawaannya oke. Sekarang kita tes menggunakan antena luar. Apakah masih oke atau enggak? Kita coba tes. Ya, antena luar dipasang enggak hidup. Kita coba buka squelch-nya. Confirm. Oke, dengan antena luar nggak bisa, teman-teman ya, untuk RC82. Oke, nggak ada masalah. Kalau Anda gunakan ini untuk repeater dan apapun itu masih oke, karena antena bawaannya ini cukup bagus ya, peka antena bawaannya. Apalagi Anda ganti dengan ini, ya jelas lebih bagus lagi karena SWR-nya lebih bagus ya. Oke, kita akan tes modulasinya untuk RC82 ini ya. Kita cek untuk modulasinya. Ini powernya kita low dulu ya. Oke, kita akan tes untuk modulasi dari RC82 ini. Nah, ini segini. Dan ini kita akan tes dengan Eracom juga, teman-teman. Kita bandingkan dengan Eracom juga. Ini saya punya Eracom yang RC68. Kita akan bandingkan dengan Eracom RC68 ini untuk apakah dia bisa suaranya lebih kencang dari ini apa, atau sama, atau gimana. Kita coba tes aja ya. Nah, nanti kalau misalnya suaranya nggak lebih kencang dari ini, ya udah, nanti kita coba tes pakai ini, teman-teman ya. Kita akan coba tes. Sekarang saya akan coba dulu untuk yang RC82. Mikrofon kita dekatin. Tes 1 2 3 3 2 1. Kita coba ini sekarang menggunakan RC82. Tes 1 2 3 3 2 1. Kita menggunakan RC68. Tes 1 2 3 3 2 1. Kita gunakan RC82. Ini kita gunakan RC68. Oke, teman-teman, karena suaranya itu masih lebih kencang yang RC68, ini coba saya up ya, saya up dengan wireless. Apakah masih oke? Kita coba hidupin, kemudian kita hidupin. Power on. Pairing. Connected. Nah, sudah connect ya. Kita masukkan, teman-teman, sini. Oke, ini volume saya kecilin. Saya taruh agak jauh aja di sana ya. Nah, sekarang saya akan transmit ya. Tes 1 2.
ini BTT-nya pindah ke bawah. Kita naikin dulu. Nah, tes 1 2. Oh, tetap pindah di bawah teman-teman ya. Kalau saya pakai ini, saya pindah di bawah. Oke, sekarang frekuensinya pindah di bawah ya. Kita pindahin di bawah frekuensinya. Karena ternyata ketika di transmit itu dia malah pakai yang bawah, pakai yang ini ya. Jadi kita ke bawah udah ini. Kita coba. Tes 1 2 3. Kita Gunakan Eracom RC RC 6 82 RC 82. Suaranya menggema teman-teman. Ini kita coba pakai dengan yang ini. Bandingkan kalau tadi kan itu sana lebih pelan ya. Tapi kalau sudah pakai ini kan kencang. Kita coba bandingkan dengan yang 68 ya. 1 2 3. Ini kita gunakan RC 68. Ini Kita gunakan RC RC 82 dengan wireless. Ini RC 68 tambah wireless. Ini Kita gunakan RC 82 dengan wireless. Iya teman-teman, suaranya dia menggema teman-teman ya. Nah ini saya belum dapat settingannya supaya suaranya tidak menggema, tapi lebih kencang daripada sebelumnya. Jadi kalau tanpa kita menggunakan wireless, kita akan tes sekali lagi dengan tanpa wireless, dengan tanpa wireless. Ini dengan tanpa wireless. Menggunakan Wireless. Nah, kelihatan teman-teman ya. Jadi perbedaannya ketika Anda menggunakan wireless sama tidak menggunakan wireless. Oke teman-teman, itu dia kualitas suara dari Eracom RC82. Sudah kita dengerin sama-sama. Ternyata dengan Talkom ini suaranya tambah kenceng ya untuk wireless ini. Power off. Kita matikan. Ini juga kita matikan. Oke. Sekarang kita akan tes power output dari teman-teman, kita udah pasang SWR-nya, kita hidupin. Oke, sudah ready. Kita posisikan di atas. Kemudian kita coba PTT yang atas ya. Kita coba di VHF dulu ya. Sorry. Nanti yang bawah ini kita setting UHF-nya. Oke, kita ke atas dulu. Kita coba untuk VHF teman-teman. VHF-nya kita coba di low power terlebih dahulu. Kita coba di low power terlebih dahulu. Kita tes pakai BTT yang atas. Nah, low powernya di 2,4. Kita coba high powernya. Oke, high power kita coba. High powernya 6,3 teman-teman. Jadi spesifikasinya tadi berapa? 5 watt ya. Nah, ini jadi malah 6,3 nih. Tinggi ya. Oke, kita pindah sekarang di UHF. UHF-nya low-nya berapa? Kita tes PTT yang bawah. 1,9 low-nya, lebih kecil daripada yang di VHF tadi. Nah, sekarang kita akan coba high-nya. Kita coba high-nya untuk di UHF berapa high-nya? 4,6 ya. Sorry, ini 4,6. 4,3 malah ya. Ya 4 kok. Aduh, lari-lari teman-teman. Ini mungkin kendor ya. Ya 4,95 malah ya. Nih 5 watt. Jadi 5 watt untuk 5,0 5,5 di UHF. Kalau kita pindah di VHF
dia 6,2. Kita pindah di UHF. Nah, itu lari-lari teman-teman. Tadi bisa 5 ya. Tadi bisa 5. Nah, ini 5 watt. Jadi 5 watt lagi. Oke, untuk di UHF-nya nggak terlalu stabil teman-teman. Untuk kita transmit ya, UHF-nya nggak terlalu stabil. Padahal kalau dicek SWR-nya juga bagus tuh. Dia ya rata-rata berarti 4 ya. 4 ya. Kita coba pindah lagi VHF-nya. VHF-nya jauh lebih stabil karena dia 6 watt, tidak berubah-berubah. Kita coba di UHF lagi. Ya, kesimpulannya UHF itu ternyata di 4,6, 4,5 ya. Bukan 5 watt teman-teman. Karena saya rubah-rubah, dia tetap tidak dapat 5 watt lagi, dia tetap 4. Jadi di kesimpulannya di VHF itu 6 wattan, kemudian di UHF-nya itu high-nya di 4,5 watt ya. Di 4,5 watt. Oke, nggak masalah teman-teman, artinya sudah mencukupi. Biasanya seperti itu memang kalau di VHF-nya lebih tinggi. Nah, itu biasanya di UHF-nya dia di bawahnya VHF teman-teman. Tapi kalau untuk sebuah Baofeng seperti ini atau Baofeng seperti ini, Eracom seperti ini sudah oke lah ya. Jadi kalau saya ganti antenanya ini, saya udah siap mancar di dual band dengan aman. Kalau pakai ini, ya kita hanya bisa di UHF saja. Di VHF-nya antenanya ternyata masih belum sempurna ya. Jadi nanti bisa Anda cek gitu ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman, kalau Anda pakai low ya makin masih bisa ya pakai low. Cuman ya itu tadi SPR-nya tetap tinggi teman-teman ya. Jadi sebaiknya kalau Anda menggunakan radio HT seperti ini ya cari SPR-nya yang rendah supaya awet gitu ya radionya, sehingga Anda meskipun radionya murah tapi kalau awet kan lumayan teman-teman ya, bisa kita gunakan dengan jangka panjang seperti itu. Nah, keunggulan dari sebuah Eracom RC82 itu tadi ya, dual PTT atas PTT bawah, independen. Kita mau mencet yang bawah, mau pencet yang atas ya. Tapi ketika kita pakai mungkin kalau extra mic-nya hanya satu PTT-nya, atau mungkin extra mic yang biasa ya, yang pakai speaker itu, dia otomatis PTT-nya di bawah teman-teman ya, pindah ke bawah sini. Jadi bukan yang di atas, dari bawah. Seperti yang tadi kita pakai wireless ini, dia mancarnya pakai frekuensi yang di bawah. Jadi kalau kita mau pakai wireless, kita setting yang di bawah sini, jangan setting yang di atas, karena dia tidak akan mancar yang di frekuensi yang di atas seperti itu. Oke teman-teman, itu dia review kita untuk RC82. Untuk cara settingnya sih gampang sekali sebenarnya teman-teman, tapi saya akan sedikit spill aja ya. Spill aja. Jadi kalau kita mau nyimpen sebenarnya gampang sekali ya. Buat teman-teman, sekali lagi ini adalah sebuah Baofeng. Kalau kita mau nyimpan frekuensi itu sangat mudah sekali. Jadi misalnya seperti ini ya. Ini saya langsung coba aja langsung crossband teman-teman ya, crossband. Misalnya contoh nih, saya receive-nya di UHF nih. Saya receive-nya di UHF. Kemudian saya transmit di VHF. Nggak ada masalah, kita sekarang tentukan dulu tune-nya. Misalnya kita cari tune-nya, yang kita akan gunakan tune-nya berapa. Nah ini kita pakai biasanya tune-nya CTSS ya, CSS. Nah kita hidupin tune-nya, dan pencet menu yang tadi kita pilih sesuai dengan apa yang kita akan setting. Oke, sudah tune-nya. Nah, sekarang kita akan simpan teman-teman. Jadi kalau caranya nyimpan dari Baofeng itu, dia akan nyimpan receive-nya dulu, terus yang kedua kita timpa, dia akan nyimpan transmitnya. Jadi nggak perlu lagi pusing-pusing mikirin offset atau shift-nya. Ya, oke, kita coba cari di sini untuk memory channel. Nah, ini memory channel, ini adalah menyimpan teman-teman ya. Kita tekan aja menu, kemudian saya tekan menu lagi. Receive memory ya. Oke, sudah. Sekarang saya akan buat frekuensi transmitnya.
0. Oke, sudah. Sekarang kan saya simpan lagi. Memory channel. Saya tetap nyimpan di sini. Saya timpa, saya memori lagi, menu lagi. Transmitting memory. Transmitting memory. Jadi memori channel 00 ini sudah ada 2 frekuensi ya teman-teman. Nah, setelah kita keluar, kita gimana caranya untuk melihat? Kita matikan dulu. Kita pencet menu supaya masuk di channel mode. Channel mode. Nah, sudah masuk channel mode. Dia akan tertulis plus minus. Kalau crossband ada tulisnya plus minus. Ya seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau crossband ada tulisannya plus minus. Kalau duplex repeater biasa cuman bisa minus atau plus gitu ya tulisannya di sini. Oke, kita coba transmit ya. Nah, ketika kita transmit dia akan pindah frekuensinya di 145. Kemudian di sini ada logo City. Ya, City itu adalah tune-nya ya. Nah, ini adalah frekuensi crossband. Seperti itu teman, yang sangat mudah sekali spill saya hari ini. Dan ini nggak bisa dikasih nama kalau dari memori dari manual dari HT-nya. Tapi kalau kita memori dari komputer bisa kita kasih nama. Dan itu gampang sekali teman-teman. Softwarenya ini ada di mana-mana. Jadi Anda tinggal download aja chip ya. Chip itu udah bisa kita gunakan untuk V82 ya. Dan kalau di chip itu ya jangan nyari Eracom, kita nyari Baofeng UV82 untuk bisa memprogram radio ini. Oke teman-teman, mungkin cukup ya untuk reviewnya, nggak usah kepanjangan karena ini sangat-sangat simpel radio ini, dan ini dulunya memang radio sejuta umat dari Baofeng. Oke teman-teman, itu dia review kita mengenai Eracom RC82 ya. Eracom RC82 yang udah kita review kali ini. Dan tentunya buat teman-teman, nanti kalau nanya harga, saya belum dikasih tahu harganya, tapi yang jelas ini tetap murah teman-teman di pasaran. Jadi buat Anda semua yang mungkin mencari Eracom RC82, harganya pokoknya nggak terlalu mahal ya. Jadi harganya ini ya rata-rata di pasaran seperti Baofeng UV82. Bahkan mungkin bisa jadi lebih murah ya, atau sama gitu ya. Jadi nggak perlu lagi Anda tanya harganya, patokannya ya Anda coba mungkin lihat harga dari Baofeng UV82, ya itu dia nggak jauh-jauh dari situ ya. Mungkin bisa lebih murah dari UV82. Nanti kita bisa cek aja setelah tokonya buka teman-teman. Oke, sekian dari saya, yang cari itu yang dia dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabandri, bye-bye.